Baik, selamat malam sahabat Facebook sekalian yang selama ini terus menyimak dan mengikuti tayangan dari Perjuangan Yayasan Peduli Pemulung Sejahtera. Hari ini saya bersama dengan Ketua Yayasan Peduli Pemulung Sejahtera, Bapak Uba Pasaribu. Selamat malam, Pak Uba. Selamat malam, Bung Deddy. Sebentar ya. Iya, selama beberapa waktu ini saya memperhatikan dari postingan kita di YouTube tentang beberapa orang dari warga negara Indonesia yang selama ini sangat merindukan supaya bisa memiliki identitas yang resmi dari negara, tapi mereka mengalami kesulitan. Bahkan ada satu yang sedang sakit parah, sakit tumor ya. Ya, Ibu Sinta ya. Sonia. Ibu Sonia. Nah, bagaimana kronologinya Pak, dan kemudian kira-kira seperti apa yang sedang terjadi dengan Ibu Sonia? Buat Ibu Sonia, kebetulan relawan kita di lapangan terjun melakukan advokasi di masyarakat, menemukan Ibu Sonia dan keluarganya sudah 15 tahun tinggal di desa Kelamber 5 Kebun. Tapi kebetulan mereka tidak memiliki KK dan KTP. Bahkan Ibu Sonia sampai saat ini pengidap diduga tumor ya, bersarang di perutnya ya. Ini dia. Iya, oke. Jadi lalu saya lakukan advokasi dan edukasi supaya keluarga daripada ibu ini mengambil surat keterangan domisili dari desa Kelamber 5 Kebun, menandakan mereka tinggal di sana. Tapi oleh pihak kepala desa tidak diterbitkan surat keterangan domisili karena mungkin ada sesuatu hal atau barangkali dan lain sebagainya, atau prosedurnya seperti itu, nggak tahu ya. Kemudian kita mengambil kebijakan, kita bawalah ibu ini beserta seluruh keluarganya yang sangat sulit mengurus kartu keluarga selama ini, kita bawa ke Dukcapil di Lubuk Pakam. Di sana dilakukan cek biometri matra dan juga cek data secara manual bahwa ibu ini dan ke seluruh keluarganya tidak pernah memiliki KK dan KTP atau tidak terdaftar di database nasional ya, database kependudukan gitu dia ya. Cuman ibu ini disuruh melengkapi kembali berkasnya dari desa ya, supaya bisa diterbitkan. Tapi sayang tidak mau lagi keluarga ini menerbitkan ke desa karena memang sudah ditolak kemarin ya, dengan alasan yang sangat klasik gitu dia ya. Jadi kemudian kita bergulir kepada penyuratan, kita surati instansi terkait ya. Karena kemarin pelaksana tugas di Dukcapil Provinsi Sumatera Utara mengatakan bahwa warga yang tinggal berdomisili di Provinsi Sumatera Utara akan kita bantu, begitu dia ya. Kita sudah layangkan surat supaya ibu ini dibantu, tapi faktanya hingga hari ini tidak ada di proses surat kita ya. Bahkan ibu ini sangat membutuhkan kartu keluarga agar bisa mengurus BPJS gitu, tapi hari ini nggak ada di proses gitu. Artinya kalau saya perhatikan, sesudah dilakukan pengecekan, kembali dikembalikan kepada ibu ini ya permasalahan prosedur itu. Sementara justru di prosedur itu pula dia sebenarnya tidak mampu untuk mengerjakannya. Karena memang bukan kewenangan dia. Disinilah sebenarnya negara harusnya hadir menjembatani. Negara mana? Nah, itu kita yang nggak tahu. Kemudian kita naik ke tingkat yang lebih tinggi, ke Dukcapil Provinsi. Sampai hari ini juga belum ada solusi yang bisa. Belum ada. Bahkan saya lihat dari media, pelaksana tugas sudah diganti dengan kepala dinas secara definitif ya. Semalam saya lihat di media bahwa sudah ada penggantinya ya. Pengganti PLT. Kita nggak tahu bagaimana selanjutnya, apakah mau menerbitkan ini ya. Itu dia, karena ibu ini urgen untuk ditangani oleh negara. Karena ini adalah persoalan negara. Sebenarnya sangat sederhana saja. Kita sebagai aktivis sosial sudah kita serahkan masalah ini kepada negara ya. Nah, ini persoalan negara. Sudah kita serahkan. Seharusnya negara punya kewenangan melalui instansi terkait, tidak lagi dikembalikan kepada saya. Itu dia ya. Tapi fakta hari ini kita lihat ya, ibu ini hidup dalam keprihatinan ya. Sudah lebaran H1 sampai sekarang
tidak memiliki identitas kependudukan. Barangkali besok ya kita lihat, cek kondisinya, barangkali tidak akan merayakan Lebaran ya, karena memang begitulah hidupnya, hidup di rudung keprihatinan gitu. Ya, ini berkaitan dengan nyawa dan saya melihat bukan kalau tadi dia berada dalam kondisi yang biasa, mungkin kita masih bisa berlama-lama, tapi ini urgent. Dia dalam satu kasus sakit yang sangat parah. Tumor. Iya. Ya, ini berkaitan dengan nyawa. Nyawa. Ya. Artinya, Pak Bapak Saribu, setelah kita ke eksekutif, ternyata belum ada jawaban. Bagaimana kalau kita menindaklanjuti ini ke legislatif? Kira-kira seperti apa? Kita eksekusi. Senin saya siap lakukan gerakan kemanusiaan supaya wakil rakyat juga di DPRD Sumatera Utara hadir mencoba persoalan ini ya. Baik. Ya mudah-mudahan hari Senin ya, karena fakta-fakta miris. Kenapa yang lain bisa terbit? Kenapa justru ibu ini tidak dilayani? Ya. Ada dua fakta terbalik kita temukan ya. Ya. Kalau mungkin Pak Dedi, Bung Dedi kemarin lihat di postingan YouTube kita bahwa warga Kelambir Lima Kebun, Desa Kelambir Lima Kebun bisa terbit kartu keluarganya dari Pemko Medan. Ya. Kenapa? Karena ada uang 1.600.000 Ya. terbit kakaknya. Ya. Itu pun kita ribut dulu, baru dikeluarkan kakaknya begitu. Ini kan persoalan sangat klasik gitu ya. Kenapa di Desa Kelambir Lima Kebun yang itu merupakan kewenangan daripada Kabupaten Deli Serdang, kenapa bisa terbit kartu keluarganya dari Pemko Medan? Ya. Karena ini gitu dia, karena uang gitu. Berarti tidak ada sekat atau permasalahan apapun yang bisa menghambat selama memiliki uang. Iya, udah pasti dong. Ibu ini kan tidak punya uang. Segala pelayanan di Sumatera Utara kan orientasinya uang melulu gitu dia. Namanya sumut. Ya. Semua urusan memakai uang tunai. Apalagi sumut bermartabat. Inilah buktinya ya. Apakah sumut bermartabat seperti ini tidak punya identitas? Bagaimana menurut Bung Dedi? Ya. Itu dia ya. Ada lagi fakta hari ini kita temukan gitu ya. Karena hari ini saya ada di lapangan melakukan patroli kemanusiaan. Ada juga warga marginal di Kecamatan Sugal mengadu juga. Beberapa buah tahun yang lalu dia kena pungli juga dalam penerbitan kartu keluarga di bandrol 1.800.000 gitu. Padahal sudah 24 tahun dan ada juga dia terdaftar di kakak orang tuanya. Hanya karena sistem dihilangkan itu karena mungkin dia tidak peduli dengan dirinya gitu dia ya. 1.800.000 dibanderol dia bisa memiliki kakak gitu. Nah, permasalahannya kan memang harusnya kita berhentilah dari slogan-slogan ya, sumut bermartabat atau bahkan mungkin slogan pengurusan membahagiakan masyarakat. Artinya pengurusan administrasi kependudukan gratis. Apanya gratis? Kalau memang bayar ya tulis saja bayar kan? Bukan, seharusnya pemerintah mencabut itu undang-undang gitu. Ya. Artinya bisa kita buat pembayaran, misalnya pengurusan KTP ya. Tapi kita coba rubah pola pikirnya. Ya. Artinya mengurus KTP cukup bayar 50.000, ya. Tapi bayar di bank. Ya. Mengurus Masuk ke kas negara. Masuk ke kas negara. Bukan memperkaya oknum. Itu nggak tahu. Bapak aja yang bilang kan. Pak Deding. Bukan begini Pak Uba. Selama ini kan selalu dikatakan itu oknum. Masalahnya sekarang oknum itu lebih banyak. Karena di mana-mana kita temukan kesaksian dari masyarakat, mereka mengaku kami bayar sekian, kami bayar sekalian, dan itu merata. Merata ya. Iya. Jadi sama seperti orang buang angin, tapi ada tapi nggak ketahuan begitu. Oke. Iya kan? Iya. Nah sekarang kembali kepada permasalahan yang tadi, kita akan coba gedor legislatif. Kita uji, kita lihat apakah mereka berpihak kepada rakyat. Hari Senin, ya, semoga Bapak DPRD Provinsi Sumatera Utara melihat kedatangan aktivis ya. Saya Bapak Saribu akan saya bawa itu, warga miskin ya. Ya. Akan saya bawa ke kantor DPRD Sumatera Utara ya. Itu harapan saya karena kewenangan DPRD Sumatera Utara menangani itu
kan gitu. Iya. Karena dulu udah bersih kita tangani di Medan, bila penting nanti di Medan masih ada, masih banyak kita bawa ke DPD Sumatera Utara. Hanya contoh saja kita bawa ya, gak usah semua karena terlalu ribet nanti. Iya. Gak ada uang saya mau ongkos semua. Cukup mereka yang betul-betul urgent kita bawa dulu ya. Kalau tidak ditanggapi, kita bawa kemana? Hah? Kita bawa kemana? Ya kita surati supaya dikembalikan ke negaranya, barangkali dari Bangladesh itu. Karena warga Bangladesh di Indonesia gampang buat kakak. Tidak tahu dia bahasa Indonesia tapi bisa terbit KTP-nya. Bayangkan. Sementara ini sudah dalam kondisi sakit, nenek moyangnya berasal dari Indonesia, lahir, hidup, bahkan insya Allah meninggal dunia nanti di Indonesia. Tapi untuk mendapatkan selembar kertas pengakuan dari negara bahwa dia warga negara yang sah, itu pun tidak bisa dia lakukan. Makanya Pak Didi, seandainya Pak hidup ini Bapak ini, proklamator bangsa ini, saya kira pasti dia menangis. Ya. Betapa saya memperjuangkan negeri ini, tapi porak-poranda mendapatkan akses layanan saja sangat kesulitan. Seandainya dia hidup, pasti menangis itu. Ya. Betul nggak? Iya. Ya. Itu pejuang kita yang memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia. Kan gitu kan? Artinya memang kita harus ditatar ulang tentang cita-cita pendiri bangsa ini. Betul, cita-cita daripada undang-undang itu atau para pendiri daripada bangsa ini itu tujuannya mensejahterakan bangsa ini, warga ini gitu. Bayangkanlah seperti kita bilang tadi kan, lahir di Indonesia tidak memiliki identitas, dia pulangkan saja, deportasi saja. Apakah dia mana tahu warga negara Malaysia? Apa pembuktian dari warga negara Indonesia? Orang nggak punya kakak dengan KTP, mana tahu warga Bangladesh itu kita nggak tahu, ya kan? Betul. Itu. Artinya kami sebenarnya tertawa dalam kepedihan melihat saudara-saudara kita yang selama ini terkatung-katung. Tapi kami akan berjuang. Seperti katakan Pak Ketua Yayasan Peduli Pemulung Sejahtera tadi, akan berjuang hari Senin. Hari Tidak Senin kita ketemu, bawa. Ya. kita lanjutkan hari Selasa. Kita enggak, hari Senin pasti ketemu ya. Pasti ketemu. Pasti ketemu ya. Itu wakil kita ya, wakil rakyat. Gitu dia ya. Baik, para netizen, sahabat kami sekalian, demikian apapun yang sudah kami perbincangkan. Sekali lagi mohon dukungan doa, karena tidak ada yang bisa kita lakukan tanpa seizin dari Yang Kuasa. Dan kami akan melihat, kita saksikan sama-sama apa respon negara terhadap kasus yang sedang kami tangani saat ini. Sekian dari kami, salam perjuangan rakyat marginal. Siap. Merdeka, Merdeka. katanya, Katanya. merdeka. Katanya.